Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai benda, egendom, dan konversi hak atas tanah. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai hak-hak kebendaan yang sifatnya mutlak. Sistem pengaturan hukum benda adalah sistem tertutup. Artinya, orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis. Yang keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Yang kelima, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan. Yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, benda terdaftar dan tidak terdaftar. Yang kedelapan, benda atas nama dan tidak atas nama. Menurut pasal 540 KUH Perdata, tiap-tiap kebendaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian, kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan. Pasal 509 KUH Perdata. Menurut pasal 505 KUH Perdata, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Lalu yang kedua ada benda tidak bergerak. Adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya. Asas-asas hukum benda yang pertama adalah merupakan hukum memaksa atau dwiegenrecht, lalu yang kedua dapat dipindahkan, ketiga asas individualitet, keempat asas totalitet, yang kelima asas tidak dapat dipisahkan, asas prioritet, asas pencampuran, lalu asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, asas publisitet, dan yang terakhir adalah sifat perjanjian. hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Hak menikmati, seperti hak milik, bezit, hak memungut, atau pakai hasil, hak pakai, dan mendiami. 2. Hak memberi jaminan, seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Cara memperoleh dan memperalihkan hak kebendaan. 1. Hak bezit adalah seseorang yang menguasai suatu benda, baik langsung maupun dengan perantara orang bezit lain, untuk bertindak seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri. Menurut pasal 540 BW, cara-cara memperoleh bezit dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Dengan jalan ekupatio, pengambilan benda, artinya memperoleh bezit tanpa bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. 2. Dengan jalan tradision, pengoperan, artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dahulu. 2. Hak milik. Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan. 3. Hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. 4. Hak pakai dan mendiami. Hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Hak pakai sama dengan hak mendiami. Eigendom. Hak penguasaan tanah tertinggi adalah hak milik pribadi yang disebut sebagai hak eigendom. Hak eigendom atas tanah dinyatakan dalam pasal 571 bab ketiga buku 2 BW dan pasal 570 bab ketiga buku 2 BW. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria, ketentuan buku 2 BW sepanjang mengenai bumi, air, dan kekayaannya alam yang terkandung di dalamnya dicabut. Undang-Undang Pokok Agraria mengatur ketentuan konversi dalam bagian kedua yang terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Dalam pasal 1 ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik. Orang asing, keluarga negaraan ganda, dan badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik. Hanya dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun.
Undang-Undang Pokok Agraria bertujuan menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah dan mengakhiri hak-hak asing atas tanah. Versi hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang dapat memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Terjadinya hak atas tanah. Hak atas tanah terjadi menurut hukum adat. Hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang. Hak atas tanah terjadi karena pemberian hak. Lalu selanjutnya terdapat konsep hak atas tanah. Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama ada hak-hak atas tanah bersifat primer, yaitu yang dapat dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu yang cukup lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Yang kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari pihak lain. Terdapat 3 jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, hak egendom, yaitu hak untuk menikmati suatu kebendaan dengan leluasa, untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum. Yang kedua, hak erfpak adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang maupun pendapatan lainnya. Yang ketiga, terdapat hak obstal, adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan tanaman di atas tanah milik orang lain. Dari pemaparan rekan-rekan saya dapat disimpulkan, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik berupa barang dan hak seperti hak cipta dan hak paten. Hak milik atau egendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, sepenuhnya dan seutuhnya untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Hak-hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang atau kuasa penuh kepada pemegang haknya untuk menguasai dan menggunakan serta mengambil manfaat atas tanah tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!